Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama di sini saya menggunakan pisang muda atau pisang yang masih mengkal. Ini kita sebelum mengupas kulitnya, pastikan tangan kita baluri dulu dengan minyak goreng agar nanti getah dari kulitnya itu tidak menempel di jari atau di tangan kita. Nah, satu sisir ini saya beli seharga kurang lebih 8.000 ya. Dan ini pastikan pisang yang kita gunakan pisang benar-benar masih mengkal. Nah, ini pisangnya sudah saya cuci bersih tadi setelah kita kupas kulitnya. Kemudian di sini saya ambil satu alas talenan. Nah, untuk pisang muda tadi ini akan kita potong. Nah, ini kita bagi 3 ya, satu buah pisangnya. Kemudian ini kita iris tipis-tipis, jadi kita bikin seperti lembaran. Sebenarnya untuk ukuran atau potongannya bebas ya teman-teman, tapi kalau mau mengikuti cara saya juga boleh. Nah, selanjutnya ini kita potong lagi, jadi kita akan membentuk seperti korek api ya teman-teman untuk pisang mudanya ini. Nah, ini udah selesai semuanya. Setelah ini dapatnya jadi terlihat lebih banyak ya teman-teman. Oke, selanjutnya potongan pisang ini akan saya salin dulu ke dalam wadah yang lebih besar. Jadi ini tadi pisangnya kurang lebih sekitar 2 kg ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan kaldu ayam, boleh gunakan Raiko, Masako atau kaldu yang biasa digunakan di rumah. Nah, ini kita gunakan satu bungkus, tapi kita akan memberinya setengah bungkus terlebih dahulu, kemudian kita kocok seperti ini. Nah, barulah setelah itu kita tambahkan lagi di bagian bawahnya yang setengah bungkusnya. Nah, ini kita satukan, kemudian kalau misalnya dirasa belum merata, boleh kita ratakan dengan tangan seperti ini agar setiap helai lembarnya itu terkena dengan kaldu. Jadi nanti rasanya itu gurih, teman-teman. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, kita biarkan bumbunya meresap. Sekarang kita akan membuat bumbu halus. Saya gunakan di sini bawang merah sekitar 12 siung. Kemudian saya juga menggunakan 5 siung bawang putih. Tidak lupa saya gunakan 4 butir kemiri. Kemudian di sini saya juga menggunakan cabai merah keriting ya. Nah, untuk takarannya saya gunakan 150 sampai 200 gram. Selanjutnya ini semua akan kita haluskan teman-teman, bisa menggunakan blender atau bisa menggunakan chopper. Nah, ini udah selesai kita haluskan. Kemudian tadi untuk yang pisangnya juga udah siap. Sekarang kita akan proses memasak. Pertama-tama saya gunakan minyak yang lumayan banyak di sini. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Nah, jika udah panas seperti ini, langsung aja saya masukkan tadi potongan-potongan pisang yang udah kita kasih dengan kaldu ayam. Nah, ini kita goreng. Nah, kalau bisa menggorengnya jangan terlalu banyak ya, agar apa? Agar nanti dia nggak saling lengket. Nah, ini saya tadi kebanyakan tapi nggak apa-apa, masih bisa kita siasati dengan cara harus sering kita bolak-balik atau jangan pernah ditinggal. Agar apa? Agar nanti dia nggak saling lengket. Nah, ini setelah berapa lama kita masak sampai kuning seperti ini udah crispy ya teman-teman. Jadi udah boleh kita angkat. Pastikan saat kita menggorengnya ini benar-benar warna itu udah coklat seperti ini atau udah kuning emas ya. Dan ini rasanya tetap gurih. Oke, ini saya akan tiriskan terlebih dahulu dan kita akan lanjut menggoreng yang sisanya tadi ya. Pisangnya udah selesai kita goreng. Sekarang kita akan menumis bumbunya. Di sini saya gunakan minyak yang lumayan banyak. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Nah, jika udah panas seperti ini, langsung kita masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan. Nah, tadi saat menghaluskan bumbu saya juga menggunakan minyak ya teman-teman, dan juga menggunakan sedikit air. Kemudian saya tumis sebentar. Nah, tidak lupa di sini saya menggunakan 2 batang serai yang udah saya geprek. Kemudian di sini ada 3 lembar dan juga ada 4 sampai 5 lembar daun jeruk. Nah, ini kita tumis bumbu cabenya sampai dia itu benar-benar matang, nanti aromanya harum dan warna cabenya juga akan berubah. Nah, ini karena masih hambar, kita akan tambahkan bumbu dulu. Saya gunakan kaldu ayam. Nah, untuk bumbunya ini nanti sesuai selera ya. Kalau misalnya senang asin bisa ditambahin lebih banyak garam atau penyedap rasa. Tapi kalau nggak suka terlalu asin berarti cukup sedikit aja. Nah, ini karena masih kurang asin saya tambahkan lagi. Jadi nanti sambil kita memasak sambil kita rasa ya, agar nanti rasanya itu benar-benar pas. Nah, karena ini kita akan membuat sambal kering agar nanti dia awet. Jadi ini benar-benar harus kita masaknya agak lama dan menggunakan api yang agak kecil ya. Jadi jangan terlalu besar agar nanti benar-benar cabenya tuh matang sempurna. Nah, kalau misalnya kekurangan minyak, kita bisa tambahkan lagi sedikit minyaknya untuk mematangkan bumbunya ini. Nah, ini warnanya udah mulai berubah ya teman-teman, aromanya juga udah semakin harum.
Barulah setelah itu saya menambahkan gula merah, ini sekitar 50-100 gram sesuai selera. Kalau misalnya pingin manis berarti gunakan lebih banyak. Jadi nanti sambil kita masak sambil kita rasa ya. Nah ini cabai atau bumbunya tuh udah mulai mateng. Kemudian kita akan larutkan dulu gula merahnya agar nanti dia tuh membentuk seperti karamel. Nah ini kita gunakan api sedang untuk memasaknya. Nah bisa dilihat gula merahnya udah mulai larut ya teman-teman. Dan bumbu cabenya sudah membentuk karamel. Oke, jika udah seperti ini berarti sudah siap kita masukkan tadi pisang muda yang udah kita goreng. Ini crispy banget. Nah pastikan ketika kita memasukkan pisang mudanya ini bumbu cabenya tuh benar-benar udah matang dan udah membentuk karamel. Agar apa? Agar nanti pisangnya ini tetap crispy. Jadi dia seperti sambal tempe atau seperti sambal kentang Mustafa ya. Nah di sini saya juga menambahkan kacang dan ikan teri agar semakin lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya kentang di rumah atau harga kentang terlalu mahal, kita bisa menggantinya dengan pisang nipa yang masih muda. Dan menu ini biasanya digunakan di saat acara hajatan nikahan untuk mensiasati penggunaan kentang yang lumayan banyak ya. Karena kalau kentang kan harganya lumayan mahal, sementara kalau untuk pisang muda ini harganya murah banget. Sekilo ada yang harganya cuman 3.000 atau 2.000 rupiah, bahkan juga ada kalau kita ambil di agen. Nah ini kita masak sampai semua bumbunya tercampur, terutama sambalnya itu tercampur rata dengan ketiga bahan tadi, yaitu pisang, kacang dan juga ikan teri. Nah ini kita aduk-aduk. Apinya masih boleh kita hidupkan ya, tapi jangan terlalu besar, hanya untuk proses penyatuan semua bumbu. Dan ini dijamin akan awet ya teman-teman, bisa awet 1 minggu bahkan 1 bulan kalau kita menyimpannya di tempat yang benar-benar bagus atau kedap udara. Nah ini aromanya juga harum. Kalau mau lebih enak sebenarnya untuk serainya tadi itu bisa dihancurin teman-teman, atau dia tuh dipotong kecil-kecil. Jadi nanti aroma serainya tuh bener-bener harum dan tercium. Nah ini jadi kita nggak perlu mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk memakan sambal kering ini. Oke, jika udah seperti ini kita bisa rasa. Nah kalau misal rasanya memang udah pas, rasa asin, manis, gurihnya udah pas, berarti kita nggak perlu lagi tambahin bumbu. Tapi kalau misalnya masih ada yang kurang, di sini teman-teman bisa menambahkan bumbunya. Nah jika warnanya udah merata seperti ini, menandakan dia udah tercampur rata ya teman-teman. Dan di sini ini rasanya nggak terlalu pedas. Sekarang kita tinggal salin. Nah ini dia sambal pisang Mustafa. Ini tuh crispy teman-teman, rasanya juga enak, gak kalah dengan sambal kentang Mustafa. Ini bisa awet 2-3 minggu kalau kamu simpan di dalam wadah yang tertutup atau kedap udara. Jadi bisa untuk lauk makan sehari-hari atau juga bisa jadi cemilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.